Setelah kru pesawat pulih dan daya pesawat sudah terisi penuh dengan daya angin matahari, maka kita siap melanjutkan perjalanan menuju ke ujung alam semesta. Kita siap meninggalkan sang dewa laut Neptunus. Mesin telah siap dan kita meluncur dengan kecepatan tinggi menjauhi sang raja lautan. Hingga kita mulai melihat setitik benda di kegelapan. Ternyata ini adalah mantan planet yang kini sudah berubah menjadi planet kerdil. Pluto berjarak 4,78 miliar kilometer dari bumi di titik terdekatnya dan 7,5 miliar kilometer dari bumi di titik terjauhnya, membuat kita merasa sangat jauh dan kesepian di planet ini. Pluto memiliki volume yang kecil, hanya sepertiga volume bulan yang dimiliki bumi. Sedangkan masanya 20 kali lebih kecil dari massa Merkurius. Pluto membutuhkan waktu 248 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Planet ini berjarak 5,9 miliar kilometer di titik terdekatnya dengan matahari, membuat cahaya matahari membutuhkan waktu 5,5 jam untuk sampai di planet ini. Kita tinggalkan Pluto dan melanjutkan perjalanan lebih jauh dari bumi. Perjalanan ini cukup lama, hingga kita sampai di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper seperti sabuk asteroid yang ada di antara Mars dan Jupiter. Bedanya, di sabuk Kuiper lebih banyak kandungan batuan es. Jumlah batuan di Kuiper sangat banyak, mencapai triliunan batuan kecil. Dari benda tersebut dapat ditemukan seperti asal komet yang melintas di tata surya. Di antara batuan di sana ada yang berbentuk bulat, atau disebut planet kerdil. Benda ini seluruhnya mengorbit ke matahari dengan orbit yang aneh. Pesawat kita melesat lebih jauh lagi, menjauhi matahari, semakin dingin, semakin gelap, dan semakin sepi, hingga kita tiba di sebuah area bernama awan Oort. Banyak benda yang terdapat di awan Oort umumnya adalah gumpalan batu berselimut es yang menjadi cikal bakal komet. Di sini cikal bakal kehidupan berasal. Komet yang terbentuk mengandung air. Hingga jutaan tahun yang lalu, komet-komet ini dengan keajaiban menuju bumi dengan membawa sumber kehidupan, yaitu air, yang saat ini berada di lautan bumi, sungai, danau, dan bahkan di dalam tubuh kita. Salah satu objek di awan Oort ini adalah Sedna. Dengan menempuh perjalanan 6,9 miliar kilometer dari Pluto, kita sampai di Sedna, planet kerdil jauh yang mengorbit matahari. Sedna berjarak 12,8 miliar kilometer dari matahari. Dari Sedna ini, matahari terlihat seperti titik kecil yang bercahaya. Pluto dan planet Katai lain umumnya terletak di daerah sabuk Kuiper. Namun, Sedna ini ada di bagian dalam awan Oort, yaitu bagian yang lebih luar dari tata surya. Jika Pluto butuh 248 tahun untuk satu kali mengelilingi matahari, Sedna butuh waktu 11.400 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Sedna bukanlah komet, karena diameternya lebih dari 1000 km dan bentuknya cukup bulat. Orbit Sedna dan sejumlah benda lain di bagian dalam awan Oort yang janggal terjadi karena ada gangguan objek bermassa besar di tepian tata surya atau dari sistem bintang lain, menarik benda-benda tersebut menjauh dari matahari. Wujud objek pengganggu ini bisa berupa planet besar di awan Oort yang belum diketahui, bintang tetangga matahari, atau kumpulan bintang lain yang lahir bersama matahari sebagai gugus bintang. Dugaan lain, justru mataharilah yang menyambar Sedna dari bintang lain saat kedua bintang itu berdekatan. Perkiraan lain, Sedna semula berada di sabuk Kuiper, tetapi kemudian terdorong ke awan Oort saat sebuah planet besar pada masa lalu yang ada di dekat matahari tertendang ke tepi tata surya. Saat ini, planet itu mungkin sudah keluar dari tata surya atau di pinggiran ekstrim tata surya.
Melesat lebih jauh lagi, pesawat kita mulai memasuki ruang antar bintang. Namun tunggu dulu, di sini kita bertemu dengan Voyager 1, benda buatan manusia terjauh dari bumi hingga saat ini. Diluncurkan pada tahun 1977, hingga kini dia masih menjadi mata bagi manusia di bumi untuk terus menjelajah dan mengetahui rahasia tata surya dan alam semesta ini. Voyager 1 membawa piringan emas yang berisi salam dari bumi untuk makhluk asing ataupun peradaban manusia di masa depan yang menemukannya. Piringan emas ini juga berisi peta menuju tata surya kita, khususnya planet bumi, untuk menunjukkan jalan bagi peradaban lain di luar bumi menuju tata surya kita. Mesin utama berkecepatan cahaya siap untuk dinyalakan, dan kita siap meluncur dengan kecepatan cahaya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh hingga jarak 4,2 tahun cahaya atau 39,9 triliun kilometer, akhirnya kita sampai di tata surya lain terdekat dari bumi, Alpha Centauri. 150.000 tahun lamanya untuk sampai di sini dengan teknologi pesawat luar angkasa saat ini. Alpha Centauri bukanlah bintang, melainkan sistem bintang. Alpha Centauri terdiri dari 3 bintang, yaitu Alpha Centauri A, kemudian Alpha Centauri B, dan Proxima Centauri. Uniknya, meski berdekatan, ketiga bintang ini merupakan jenis bintang yang berbeda. Alpha Centauri A adalah bintang kuning seperti matahari, dengan ukuran sedikit lebih besar. Alpha Centauri B adalah bintang oranye yang memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari matahari, sedangkan Proxima Centauri adalah bintang kerdil merah dengan ukuran sekitar 7 kali lebih kecil dari matahari kita. Ketiganya memiliki gravitasi yang sangat kuat dan saling tarik-menarik. Karena kecepatan orbit yang sangat cepat, membuat ketiganya selalu pada jarak aman dan tidak saling bertubrukan. Alpha Centauri A adalah bintang kuning seperti matahari, dengan ukuran 25% lebih besar. Meski merupakan jenis bintang yang sama, ternyata usia Alpha Centauri sedikit lebih tua dari matahari kita. Alpha Centauri A dan 2 bintang lainnya memiliki usia sekitar 4,85 miliar tahun. Sedangkan matahari kita baru berusia 4,6 miliar tahun. Kita tinggalkan ketiga bintang ini. Pesawat terus melanjutkan perjalanan, mengarungi luasnya alam semesta. Dalam gelap dan heningnya alam semesta, kita tidak akan tahu akan sampai di mana. Namun tunggu, kita sepertinya berada di ujung suatu tempat. Bintang Epsilon Eridani berjarak 10 tahun cahaya dari tata surya kita. Bintang ini sungguh menakjubkan, dengan cincin indahnya yang terbuat dari debu dan es. Bintang yang muda yang sedang memulai sistemnya, mulai membentuk planet-planet dari sisa materi ledakan bintang ini. Kita menyaksikan lahirnya sebuah sistem bintang di depan mata kita. Di tempat ini seakan kita dibawa ke masa lalu di tata surya kita, di mana pembentukannya dimulai. Komet-komet membawa molekul air sebagai cikal bakal kehidupan. Ribuan atau jutaan tahun lagi, siapa yang tahu di suatu planet pada Epsilon Eridani ini akan memiliki kehidupan seperti di bumi. Kita terus mencari bintang baru, namun kebanyakan adalah bintang muda yang masih memulai membentuk sistemnya. Setelah menjelajah 10 tahun cahaya dari Epsilon Eridani atau 20 tahun cahaya dari matahari kita, sampailah kita di bintang Gliese 581. Melihat Gliese 581 seperti melihat matahari kita, karena umurnya hampir sama dengan matahari kita.
terdapat sebuah planet yang memiliki jarak pas dengan Gliese 581. Tunggu dulu, lihatlah, ini kembaran bumi yang memiliki air dalam bentuk cair. Kita tidak tahu apakah planet ini memiliki kehidupan atau tidak. Jikapun ada kehidupan di sana, kita dan mereka tidak saling tahu satu sama lain. Memandang indahnya planet ini mengingatkan kita akan bumi tercinta kita yang indah dan hangat kasih sayang orang tercinta di sekitar kita. Apakah kita akan kembali ke bumi saja? Ataukah kita akan terus melanjutkan perjalanan menembus batas kecepatan ke ujung alam semesta? Karena melihat kembaran bumi, di sini kru kapal mulai rindu dengan bumi, rindu dengan keluarga, teman-teman mereka, dan rindu dengan hangatnya sinar mentari di pagi hari yang sangat bersahabat. Namun kapten kapal meyakinkan mereka untuk terus melanjutkan misi menjelajah ke ujung alam semesta ini, sehingga perjalanan ini akan terus berlanjut.